Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membuat video penjelasan tentang biografi Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun dilahirkan di Tunisia pada Ramadan 732 Hijriah atau 27 Mei 1332. Keluarganya termasuk salah satu keluarga Andalusia yang berhijrah ke Tunisia pada pertengahan abad ke-7 Hijriah. Nama lengkap Ibnu Khaldun dilahirkan di Tunisia pada 1 Ramadan 730 Hijriah atau 27 Mei 1332 Masehi. Keluarganya termasuk salah satu keluarga Andalusia yang berhijrah ke Tunisia pada pengetahuan abad ke-7 Hijriah. Nama lengkap dari Ibnu Khaldun adalah Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun Haji Abrahmi. Ibnu Khaldun adalah seorang sejawat Muslim dari Tunisia dan sering disebut sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi, dan ekonomi. Ibnu Khaldun sejak kecil sudah menghafal Al-Quran dan mempelajari tajwid. Pendidikan Ibnu Khaldun sewaktu masih kanak-kanak sama seperti anak-anak lainnya, yaitu belajar mengaji, belajar ilmu yang bertajwid, ilmu yang bertahlil dengan pemahaman dan penafsiran Al-Quran. Gurunya yang pertama adalah ayahnya sendiri yang mempunyai kemahiran dalam bidang syar'i, retorika, syair, dan filsafat. Ia menyebut asal-usulnya dari bangsa Arab, Hadramaut, dan silsilahnya dari Wa'il ibnu Hajar. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasannya. Beberapa pemikiran Ibnu Khaldun. Yang pertama, al-umron atau membangun paradigma peradaban masyarakat. Ibnu Khaldun menyatakan bahwa ilmu ini merupakan kumpulan dari segala ilmu pengetahuan, termasuk diantaranya ilmu sosiologi. Al-umron mempunyai makna luas, meliputi seluruh aspek aktivitas kemanusiaan, diantaranya frame geografi, peradaban, perekonomian, sosial, politik, dan ilmu pengetahuan. Maksud dari al-umron dalam kerangka pemikiran Ibnu Khaldun adalah ilmu metodologi umum yang membahas tentang dasar-dasar peradaban dan dengannya tercapai puncak peradaban bumi. Secara natural, menurut Ibnu Khaldun, manusia membutuhkan interaksi dalam menumbuhkan peradaban. Karena menurutnya manusia secara tabiat adalah makhluk sosial. Oleh karena itu, manusia harus berkumpul karena hal ini merupakan karakteristik kesosialannya. Hal seperti ini mengandung makna esensial dari sebuah peradaban. Pertemuan sangat urgent bagi kehidupan manusia. Tanpa pertemuan, keberadaan tidak sempurna. Tuhan berkeinginan kemakmuran bumi ini oleh mereka semua dan memberikan khilafahnya hanyalah kepada mereka. Ibnu Khaldun terkenal dengan teorinya tingkat keberadaan kekayaan bisa menentukan kelas sosial. Dalam hal ini berkata, kemudian kekayaan itu terbagi di masyarakat dan membentuk tingkat kedudukan sosialnya. Kelas paling tinggi adalah kedudukan raja. Tidak ada yang tinggi lagi yang bisa memberikan sesuatu kepada manusia lain. Sedangkan kelas bawahan adalah dari orang yang tidak mempunyai apa-apa di kalangan yang sejenisnya, serta di antara kalangan yang berbeda-beda kelasnya. Kemudian ia menghubungkan sifat kebaikan dan kefakiran. Menurutnya bahwa ia banyak menemukan orang-orang yang selalu berbuat senang-senang dengan kemewahan, kemuliaan, tetapi tidak mencapai pada tingkat kebahagiaan, melainkan mereka mencari-cari lahan kehidupan pada pekerjaannya sehingga mereka pun menjadi fakir dan miskin. Yang kedua, peletak dasar sosiologi. Ibnu Khaldun bukan hanya seorang filosofis, melainkan juga sosiologi, politikus, dan ahli sejarah.
Sosiologi menurutnya merupakan sarana untuk memahami sejarah dan kondisi sosial masyarakat pada suatu generasi, proses perubahan dalam suatu masyarakat, faktor dan pengaruhnya dalam peta peradaban suatu bangsa. Dalam konteks sosiologi, Ibnu Khaldun membagi masyarakat menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, masyarakat primitif, di mana mereka belum mengenal peradaban, hidup berpindah-pindah dan hidup secara liar. Yang kedua, masyarakat perdesaan, hidup menetap walaupun masih sederhana. Mata pencaharian mereka dari pertanian dan peternakan. Dalam kelas ekonomi, mereka dibagi menjadi 3, yaitu pertanian, pengembala sapi dan kambing, serta pengembala unta. Sedangkan yang ketiga, masyarakat kota. Masyarakat ini menurut sebagai masyarakat peradaban, di mana mata pencahariannya dari perdagangan dan perindustrian. Tingkat ekonomi dan kebudayaan cukup tinggi, namun mampu mencukupi kebutuhannya, bukan hanya kebutuhan pokok, melainkan juga kebutuhan sekunder yang mewah. Ibnu Khaldun menyebutkan moral Badui dan peradaban terbagi ke dalam 2 macam, datang secara alami dan muncul dengan direkayasa. Menurutnya, masyarakat Badui lebih memiliki sifat pemberani ketimbang kalangan masyarakat kota. Sebab utamanya masyarakat kota banyak menikmati ketenangan, beristirahat, tenggelam dalam kenikmatan bermewah-mewahan. Generasi demi generasi telah hadir dari kedua orang tuanya, baik lelaki atau wanita. Anak lelaki mengikuti kebiasaan bapaknya, sedangkan yang wanita mengikuti ibunya. Sementara masyarakat Badui yang kurang mengadakan perkumpulan dalam sebuah komunikasi. Mereka melakukan pertahanan terhadap diri mereka sendiri, tidak mengandalkan orang lain dan condong menggunakan senjata. Ibnu Khaldun menganalisa juga tentang pengaruh iklim terhadap moral manusia. Wilayah yang diduduki oleh orang-orang yang udara panas seperti Sudan dan negara Arab, biasanya mereka kurang berhati-hati dan banyak bergembira. Begitu juga dengan masyarakat yang berasal dari Teluk. Sedangkan penduduk yang wilayahnya kering, biasanya mereka mempunyai tabiat selalu merasa kesedihan. Sebab utamanya kemungkinan masih menurut pandangannya mereka tinggal di wilayah dan daerahnya iklimnya bisa mempengaruhi moral mereka. Ketika menganalisis struktur masyarakat, ia membagi dalam 3 format, yaitu bangsa Arab, Barbar, dan Ajam. Dari 3 struktur tersebut, ia menempatkan bangsa Arab pada masyarakat perdesaan yang primitif, karena mereka hidup sebagai pengembala unta yang harus berpindah-pindah. Maksud Arab ini kondisinya lebih dekat ke pemaknaan Badui. Mereka terbiasa mempertahankan diri dari musuh dan tantangan yang setiap saat menghantui. Begitu juga dengan alam yang tidak bersahabat. Mereka tidak pernah melepas senjatanya karena setiap saat bahaya akan mengancam. Dengan pengalaman ini, bangsa Arab menurut Ibnu Khaldun mampu merebut kekuasaan dari pihak Abbasiyah. Namun kekuasaan ini cepat lepas karena kondisi mereka yang berpindah-pindah. Padahal kekuasaan ini bisa dipertahankan melalui dukungan solidaritas dari golongannya yang terus membantu dan membela dalam setiap waktu. Hal ini sulit diperoleh karena setiap waktu sebagai pengembala mereka dituntut untuk berkelana. Kondisi di atas menurut Ibnu Khaldun semakin lama mengalami pergeseran. Dengan bergantinya waktu, struktur masyarakat Arab juga mengalami perubahan berdasarkan perubahan orientasi dan sosiologi, sebagaimana yang dianalisa oleh Mahmud Ismail dalam bukunya Sosiologi Al-Fiqh Al-Islami. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat bukanlah merupakan pengaruh dari luar, melainkan merupakan reaksi yang timbul dalam indera masyarakat yang menjadi tabiatnya. Menurut
akar sosiologi Arab dapat ditelusuri dari 3 fase atau struktur sosial yang merupakan bentangan Arab sejarah sebelum masa kenabian. Ketiga struktur ini nantinya akan mempengaruhi wacana pemikiran sesudahnya. Baiklah, saya akan menjelaskan dan melanjutkan cerita Ibnu Khaldun. 3. Tradisi hermeneutika dalam pemikiran Ibnu Khaldun. Tradisi ini dirintis oleh Ibnu Khaldun yang kemudian dikembangkan oleh generasi sesudahnya, termasuk diantaranya Arkaun dan Nashar Hamid Abu Zaid. Hermeneutika terdiri dari 3 elemen pokok, yaitu pengarang, teks, dan pembaca. Ketiganya mempunyai dunia tersendiri, sehingga harus terjalin hubungan yang dinamis, biologis, dan terbuka. Sedangkan dalam filsafat sejarah Ibnu Khaldun, struktur ini terdiri dari pelaku sejarah, substansi sejarah, dan pembaca sejarah. Seorang pembaca sejarah harus menguasai kaidah dalam periwayatan sejarah, karakteristik pelaku sejarah, terbiat yang ada, problematika pemecahan umat, dan sebagainya. Ketiganya harus saling berkaitan dan tidak mungkin meninggalkan salah satunya. Ibnu Khaldun terdapat bahwa asabiyah merupakan asas berdirinya suatu negara, dan faktor ekonomis adalah faktor yang terpenting yang menyebabkan terjadinya perkembangan masyarakat. Karya-karya Ibnu Khaldun. 1. Kitab Muqaddimah. Kitab yang selesai ditulis pada pertengahan tahun 779 Hijriah. Buku ini merupakan karya terbaik di mana Ibnu Khaldun telah sampai kepada puncak kreativitasnya, meninjau subjek-subjek yang berada seperti ekonomi, politik, sosiologi, dan sejarah secara orisinil dan memikat. Kitab Al-Ibar. Ibnu Khaldun menulis kitab sejarah dalam semestanya Al-Ibar pada akhir tahun 766 Hijriah dan selesai pada akhir tahun 780 Hijriah. 3. Kitab Al-Ta'arif. Kitab ini berisi biografi Ibnu Khaldun, mulai dari kelahirannya sampai tahun 797 Hijriah.